بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di materi baru lagi, yaitu tematik 3, tema 3. Nah, sekarang sudah materi tema 3, mengenal benda di sekitarku. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran keempat. Nah, materinya yaitu perubahan wujud benda, 2, membuat daftar individu, dan yang ketiga, menendang bola dengan tepat. Mensyukuri karunia Tuhan, kalian telah mempelajari mencair, membeku, dan menguap. Nah, perubahan wujud benda itu membawa banyak manfaat bagi setiap manusia. Nah, oleh karena itu, jangan lupa berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk rasa berterima kasih kita atas perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ayo membaca. Di sini ada proses mengembun. Nah, mengembun itu adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, jadi mengembun merupakan kebalikan dari menguap. Jadi, dia itu kebalikannya dari menguap. Nah, peristiwa mengembun sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada berikut contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa lihat gambar. Pertama itu 3:15, bintik-bintik air pada luar gelas yang berisi es. Nah, di sini ada 1. Masukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Mula-mula sisi luar gelas kering. Nah, beberapa saat kemudian terdapat bintik-bintik air pada sisi luar gas. Nah, itu salah satu mengembun. Nah, yang kedua, pernahkah kalian memperhatikan kaca mobil saat naik mobil? Nah, coba perhatikan kaca mobil pada saat cuaca cerah. Nah, perhatikan juga kaca mobil pada saat turun hujan. Nah, pasti berbeda. Jika cuacanya cerah, maka terlihat kering, dan saat hujan, maka pasti kacanya basah. Saat cuaca cerah, kaca mobil bagian dalam kering. Saat turun hujan, kaca mobil bagian dalam tampak buram. Nah, coba tempelkan tangan kalian pada kaca itu. Nah, tangan kalian menjadi basah. Nah, mengapa kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Untuk memahami kedua peristiwa itu, baca penjelasannya. Nah, di sini ada udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Nah, jika bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, uap air berubah menjadi titik-titik air. Nah, jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas
tidak berasal dari dalam gelas. Akan tetapi tetesan air berasal dari uap air di sekitarnya yang mengembun. Nah, demikian juga yang terjadi pada kaca mobil sisi dalam saat turun hujan. Itulah salah satu pengembungan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada menentukan kosakata baru dari teks. Nah, di sini ada juga proses mengembun. Nah, siapkan gelas seperti tadi yang berisi air es. Nah, dan seperti kaca mobil jika terkena air hujan seperti apa? Seperti itu proses pengembunannya. Nah, sekarang kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu membuat daftar individu. Nah, di sini ada teks bacaan. Nah, Ana dan teman-teman baru saja melakukan percobaan. Mereka melakukannya di dalam kelas. Mereka menggunakan es batu dan air. Akibatnya lantai kelas menjadi basah. Ana meminta tolong petugas kebersihan sekolah. Ana meminta tolong untuk mengeringkan lantai kelas. Ana dan teman-teman membantu petugas kebersihan sekolah. Mereka mengeringkan kelas dengan menggunakan kain pel. Nah, ini lagi membersihkan. Nah, ada gambar Ana dan teman-teman membantu petugas kebersihan sekolah mengeringkan lantai yang tadinya basah. Mereka kerjasama untuk mengeringkan lantai kelas. Nah, sekarang kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu menendang bola dengan tepat. Nah, apakah kalian suka bermain sepak bola? Nah, bermain sepak bola sebaiknya di lapangan berlumpur. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Nah, satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar teknik menendang kan? Nah, sekarang ayo praktikkan teknik tersebut. Nah, di sini ada permainan tembaklah aku. Nah, di sini berbarislah membentuk lingkaran. Nah, 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Nah, siswa yang membentuk lingkaran berlari searah dan berlawanan jarum jam. Nah, lakukan permainan sesuai dengan petunjuk guru. Nah, di sini ada contohnya. Ada siswa membuat lingkaran 4 orang dan di dalamnya ada 2 orang. Seperti itu. Nah, menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah. Nah, begitu cara permainannya. Nah, ia harus ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah terdengar aba-aba dari guru. Nah, gunakan bola plastik dalam permainan ini. Kita gunakan bola plastik agar jika terkena temannya tidak kesakitan. Nah, setelah melakukan permainan, kalian telah siap berlatih menendang bola. Nah, jika kita sudah berlatih seperti itu memainkan permainan tembaklah aku, kita bisa memainkan permainan bola dengan benar. Seperti ini. Ada yang menjaga gawang dan ada yang menendang bola. Itu sasarannya ke gawang. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kelima. Alhamdulillah ya. Nah, materinya yang pertama itu menyumblim. Kedua, membuat daftar tugas individu. Dan yang ketiga, konversi satuan baku. Nah, di sini ada menyusun informasi tertulis. Di sini ada teks paragraf demi paragraf. Nah, ini akan disusun sehingga menjadi cerita yang urut. Berilah nomor sesuai dengan urutan cerita pada kotak yang disediakan. Di sini ada nomor 1. Perhatikan pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus?
kapur barus banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kegunaan kapur barus? Biasanya kapur barus berbentuk bulat, ada beraneka warna kapur barus. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu kapur barus berguna untuk menghilangkan bau tidak sedap. Biasanya kapur barus diletakkan di lemari pakaian. Kapur barus juga sering diletakkan di kamar mandi. Yang ketiga, apakah yang terjadi pada kapur barus? Ukuran kapur barus makin lama makin kecil. Akhirnya kapur barus habis. Mengapa hal itu terjadi? Selanjutnya yang ini, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Hal itu terjadi karena kapur barus berubah wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud itu disebut menyumbling. Yang terakhir, peristiwa menyumbling menyebabkan kapur barus makin kecil dan akhirnya habis. Saat kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau harum di udara. Nah, seperti itu teks dari paragraf demi paragraf. Nah, mengetahui perubahan wujud benda menghablur atau mengkristal. Kapur barus merupakan contoh benda yang berubah wujud menjadi gas. Dapatkah benda gas berubah menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Nah, negara-negara 4 musim dapat ditemukan embun beku di pagi hari pada musim dingin. Embun beku seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal itu terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, ini ada gambar embun beku menempel pada tanaman. Nah, kita bisa lihat ini putih-putihnya ini adalah embun. Embunnya seperti kristal-kristal es. Nah, beda lagi dengan tempat kita. Kalau kita embunnya seperti cairan-cairan kecil air seperti hujan begitu. Nah, di sini ada membuat daftar tugas individu. Nah, di sini ada pelajaran perubahan wujud benda. Perubahan itu merupakan perubahan alami yang terjadi di sekitar. Hal itu merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Nah, perubahan wujud benda dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Nah, di sini kita disuruh pilih salah satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Membuat kelompok terdiri dari 3-5 orang siswa. Terus membagi tugas tiap kelompok. Nah, di sini ada juga tabelnya nama pembagian tugas, nama dan tugasnya. Nah, seperti itu bahan yang digunakan, cara memasak, perubahan wujud apa yang terjadi. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita pindah di mengonversi satuan baku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang membuat es krim. Buatan kalian tertentu lezat, bukan? Nah, jika dibiarkan es krim akan mencair. Agar tetap membeku, es krim harus disimpan di dalam mesin pendingin. Nah, bagaimana jika kita tidak memiliki mesin pendingin? Nah, Ana membeli es krim, akan tetapi ia tidak memiliki mesin pendingin. Agar es krim tetap membeku, ayah Ana menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Nah, dia tidak memiliki mesin pendingin. Nah, dia membuat alat pendingin dalam kotak yang berisi es krim.
Nah, di sini ada soal, ayah Ana membeli 2 kg es kering. Jika diletakkan di tempat terbuka, es krim makin kecil dan akhirnya menghilang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata es kering menyumbling. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 500 gram, yang tadi 2 kg menjadi 500 gram. Nah, berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Nah, di sini ada jawabannya. Berat es kering mula-mula 2 kg dan es keringnya sisa 500 gram. Nah, jumlah es kering yang menyumbling adalah 2 kg dikurang 500 gram sama dengan 2000 gram dikurang 500 gram. Jadi 2 kg itu sama dengan 2000 gram. Nah, dikurang 500 gram menjadi 1500 gram. Jadi jumlah es krim yang menyumbling adalah 1500 gram. Nah, seperti itu pembahasannya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini cukup sampai di sini untuk pembelajaran keempat dan kelima ya. Alhamdulillah sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan Ananda semua bisa mengerti dan paham penjelasan ustazah. Nah, seperti biasa nanti tugasnya di akhir video kalian kerjakan dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Harus tetap pelajari bukunya, buka-buka, baca-baca dan ulang-ulang semua pelajarannya. Mungkin sampai di situ pembelajaran kita. Assalamualaikum.